Untuk teman-teman yang ingin mempromosikan bisnisnya atau mendukung YouTube ini, bisa menghubungi nomor gua yang ada di kolom deskripsi. Dan dari seluruh pengeluaran itu, Atalanta juga masih bisa menebus De Ketelaere dari Milan dengan biaya yang tidak sedikit 22 juta dan mereka mengamankan Zaniolo. Cerewetan ceking kita, nyerewetin apa aja. Teman-teman yang sedang kalian saksikan saat ini adalah Cerewetin Serie A. Apa kabar teman-teman tifosi semuanya? Semoga dalam keadaan sehat. Hari ini gue mau cerewetin Mercato tim-tim besar Serie A, teman-teman. Oke deh, langsung saja kita mulai. Yang pertama dari sang juara bertahan peraih Scudetto musim lalu, Inter. Kalau dilihat-lihat, seakan-akan pembelian pemain Inter cuma sedikit ya, karena di jendela transfer musim panas ini, Inter cuma mengeluarkan uang untuk 2 pemain saja, yaitu untuk Josep Martinez sebesar 13,5 juta, lalu untuk Thiago Palacios sebesar 5,6 juta. Selebihnya untuk rekrutan lain seperti Zielinski dan Taremi didapatkan dengan status bebas transfer. Akan tetapi ternyata teman-teman, pengeluaran Inter di bursa transfer musim panas ini tidak sesedikit itu, relatif tinggi teman-teman. Karena ternyata di bursa musim panas ini Inter punya kewajiban untuk menebus beberapa pemain ya yang dipinjam di musim lalu, yaitu menebus Fratesi dengan biaya 29 juta, lalu ada Augusto 13 juta dan Arnaud Taufik 8 juta. Sehingga kalau di total-total pengeluaran Inter mencapai 70 juta. Total pengeluaran ini cuma 1 juta lebih sedikit ya, lebih murah dibandingkan total pengeluaran AC Milan, yaitu sebesar 71 juta. Akan tetapi terlihatnya Milan jauh lebih jor-joran dalam belanja pemain dibandingkan Inter, padahal dari sisi pengeluaran cuma beda 1 juta. Pembelian termahal Inter ada di Josep Martinez teman-teman, dengan angka 13,5 juta saja, dan dia adalah kiper cadangan. Lalu kemudian untuk pemain yang keluar, Inter total menghasilkan uang juga sangat sedikit, cuma 13,3 juta saja. Penjualan termahal ada di 2 pemain muda ya, Ogome dan Oristanio, masing-masing seharga 4 juta saja. Akan tetapi teman-teman, kita harus melihat ini sebagai hal positif ya. Ini artinya Inter tidak lagi harus menjual pemain pilar dengan harga tinggi seperti musim-musim sebelumnya. Oh ya, di jendela transfer kemarin Inter gagal memenuhi keinginan Inzaghi ya untuk mendapatkan striker dengan karakteristik mirip Alexis Sanchez ya. Tipe striker yang bisa jemput bola, bisa dribble dan punya kreativitas untuk memberikan assist. Hal ini terjadi karena Inter gagal melepas 2 lordnya ya di lini depan, Arnaud Taufik dan Korea. Ini artinya Inter harus mengandalkan 2 pemain tersebut setidaknya sampai dengan bursa transfer musim dingin nanti. Total neraca keuangan Inter di bursa transfer musim panas ini defisit ya teman-teman, minus 56,7 juta. Gokil, ini kalau di eranya Suning udah pasti nggak boleh, harus nol ya, harus balance. Ini berarti kalau pemiliknya Inter masih Suning, mungkin harus jual Hakan Calhanoglu atau bahkan Lautaro Martinez nih untuk menutup minus 56,7 juta. Lalu kemudian lanjut tim berikutnya, peringkat 2 musim lalu, saudara sekota Inter ya, AC Milan. Seperti yang gue bilang di awal tadi, bahwa AC Milan pengeluarannya untuk membeli pemain cuma 1 juta lebih tinggi ya dibandingkan Inter. Tetapi yang kita lihat tampaknya Milan jauh lebih jor-joran. Kenapa bisa begitu? Karena Milan tidak ada kewajiban membayar tebusan dari rekrutan di musim sebelumnya ya, tidak seperti Inter. Sehingga uang 71 juta yang dikeluarkan oleh Milan murni untuk membeli pemain. Kita lihat rekrutan-rekrutan Milan teman-teman, mereka tampak ingin memperbaiki seluruh sektor lapangan ya. Di center back mereka membeli Pavlovic, kemudian di back sayap membeli Emerson Royal. Di sisi gelandang ada Fofana yang diharapkan bisa menjadi penerus Kessie sekaligus upgrade dari Benacer ya, yang belum juga menemukan performa terbaiknya pasca cedera panjang. Nah, ini ada pembelian yang cukup menarik juga dari Milan teman-teman. Mereka rela mengeluarkan uang 5 juta untuk membeli back kiri berusia 19 tahun, Alex Jimenez dari Real Madrid U19. Ini sepertinya Milan lagi bersiap ditinggalkan Theo Hernandez. Berarti kalau dirinci, Milan mengeluarkan uang 71 juta untuk merekrut 6 pemain, sedangkan tadi Inter mengeluarkan uang 70 juta untuk merekrut 4 pemain saja, dan itu pun 2-nya gratis ya, Taremi dan Zielinski. Lalu kemudian untuk pemain yang keluar, ini Milan walaupun belanja banyak pemain, tapi ternyata mereka juga ditinggal oleh banyak pemain pilar ya dari musim lalu. Ada Kalulu, Krunic, Adil, Giroud, Kier dan juga Pobega. Sebetulnya menurut gua paling disayangkan Milan kehilangan Saelemaekers sih, karena Saelemaekers main bagus banget bersama Bolonya di musim lalu. Gua pikir Milan akan memanfaatkannya di musim ini, malah dilepas dan ditukar dengan Tammy Abraham. Sumber penghasilan terbesar Milan di musim ini ada dari tebusan pemain pinjaman di musim lalu ya, yaitu De Ketelaere yang ditebus oleh Atalanta sebesar 22 juta. Gokil.
Selebihnya penjualan Milan murah meriah banget teman-teman. Krunic cuma dijual 3 juta, lalu Kalulu dipinjam dengan biaya 3 juta, lalu kemudian Adil dilepas dengan status pinjaman dengan biaya 1 juta saja, kemudian sisanya pergi dengan status bebas transfer. Ini berarti kalau di total neraca keuangan Milan di bursa transfer musim panas ini defisit minus 37,7 juta. Ini masih mending lah, tadi Inter minusnya mencapai 56 juta. Lalu kemudian lanjut berikutnya, dari tim peringkat 3 musim lalu, Juventus yang menjadi tim yang paling boros di Mercato ini teman-teman. Pengeluaran mereka mencapai 164,8 juta untuk membeli 9 pemain. Gokil teman-teman. Ini gue lihat-lihat Juve juga memperbaiki hampir semua lini ya, seperti halnya Milan. Mereka bahkan mengganti kipernya juga nih, membeli Di Gregorio dari Monza. Lalu di sisi back mereka ada Cabal dan Kalulu. Di gelandang mereka ada Koop Meiners, Douglas Luiz dan juga Thuram. Lalu kemudian dari sisi winger mereka membeli Conceição dan Nico Gonzalez. Ini berarti ya, cuma sektor penyerang tengah saja yang tidak ada perekrutan pemain baru. Juve tetap mempercayakannya pada Vlahovic dan juga Milik. Untuk pembelian termahal Juve ada di 2 orang teman-teman, mencapai angka 50 jutaan, yaitu Koop Meiners di angka 54,7, lalu Douglas Luiz di angka 51,5. Wah, menurut gue ini agak overpriced ya. Mereka memang bukan pemain jelek, mereka pemain bagus, tapi untuk dihargai 50 jutaan menurut gue enggak deh. Nah kemudian untuk pemain yang keluar, wah ini Juve jago banget dalam urusan menjual pemain. Mereka menjual Matthias Sule ya, pemain yang memang bagus, usianya muda, tapi kan baru 1 musim ya, dia cemerlang dan dijual ke Roma dengan biaya 25,6 juta, gokil banget. Lalu ada Dean Huijsen yang main bagus di beberapa pertandingan bersama Roma, juga mampu dijual 15 juta ke Premier League. Lalu kemudian ada Ealing Junior teman-teman yang dijual ke Aston Villa dengan biaya 14 juta, dan Aston Villa langsung melepasnya lagi ke Serie A ya. Ini Villa lagi kena tipu Juve kayaknya. Gila, bisa kejual 14 juta, gokil banget. Lalu kemudian Moisken yang penampilannya juga gitu-gitu aja, inkonsisten, mampu dijual dengan angka 13 juta ke Fiorentina. Dan yang luar biasa juga Chiesa nih, kontraknya berakhir 1 tahun, masih mampu dijual di angka 13 juta ke Liverpool. Akan tetapi ini ada catatan tersendiri dari Mercato Juve teman-teman. Mereka di musim ini banyak melepas pemain pilar dan pemain senior di musim lalu. Ini membahayakan juga ya bagi tim, bisa membuat tim menjadi tidak seimbang. Juventus di musim ini teman-teman ditinggal oleh Alexandro yang balik ke Brazil. Lalu Rugani kok bisa-bisanya malah ke Ajax ya. Biasanya Ajax berisikan pemain-pemain muda. Ini pemain tua yang sudah tidak terpakai di Serie A malah bergabung ke Ajax. Lalu Kostic ke Fenerbahce, lalu Chesney juga pensiun, lalu kemudian ada Rabiot yang juga dilepas dengan status bebas transfer. Ini Juve juga melepas Thiago Jallo, pemain yang rebutan sama Inter ya di bursa transfer musim dingin yang lalu. Kalau di total neraca keuangan Juve di jendela transfer musim panas ini, defisit juga teman-teman mencapai minus 61,3 juta. Teman-teman yang ingin membeli jersey atau pernak-pernik sepak bola lainnya, linknya ada di kolom deskripsi ya. Terima kasih. Lalu kemudian lanjut yang berikutnya, kita beralih ke salah satu tim yang paling agresif di Mercato musim panas ini teman-teman, yaitu Atalanta yang merekrut 11 pemain baru. Ini 11 pemain baru ya, gue lihat-lihat lebih dari setengahnya sepertinya akan masuk starting 11 Atalanta. Jujur teman-teman, gue seneng sih ngelihat pergerakan transfer dari Atalanta ya di Mercato, menunjukkan bahwa mereka adalah tim yang sehat dari sisi finansial. Mereka kalau belanja pemain gak pakai berbelit-belit, gak pakai drama. Selama mereka merasa butuh dan cocok dengan skema permainan Gasperini, satset langsung dibeli. Gak kayak tim-tim besar Italia lainnya yang pakai drama berbelit-belit. Untuk rekrutan Atalanta di musim ini teman-teman, ketika Scamacca cedera, seketika langsung merekrut Retegui. Lalu kemudian Atalanta melepas Hetebur dan Holmes ya di sisi kanan, kemudian langsung membeli Belanova dan Cuadrado. Kemudian lini tengah ditinggal Koop Meiners, bahkan Koop Meiners belum resmi pindah ke Juve, Atalanta sudah langsung mengamankan Samardzic, gokil. Lalu kemudian di posisi kiper, Atalanta ditinggal oleh Juan Musso, kemudian langsung merekrut Rui Patricio ya sebagai penggantinya. Di lini belakang, Atalanta akan ditinggal Scalvini karena cedera, dan mereka tanpa ragu mengeluarkan uang 12 juta merekrut back dari Everton teman-teman, yaitu Bad Godfrey. Dan dari seluruh pengeluaran itu, Atalanta juga masih bisa menebus De Ketelaere ya dari
Milan dengan biaya yang tidak sedikit 22 juta dan mereka mengamankan Zaniolo. Total untuk membeli pemain-pemain tersebut Atalanta menggelontorkan uang sebesar 96,9 juta saja teman-teman. Ini pembelian yang sangat pintar, dan yang bikin lebih pintar lagi, penjualan pemain Atalanta luar biasa teman-teman. Mereka mampu meraup pundi-pundi sebesar 114,95 juta. Penjualan terbesar Atalanta ada di Cup Mainers dengan biaya 54 juta. Lalu ada Caleb Okoli, ini siapa coba, dijual ke Leicester 13 juta teman-teman. Lalu ada Mirancho, pemain asal Surabaya yang dilepas ke Liga Amerika ya, ke MLS dengan biaya 12 juta. Ini kalau di total neraca keuangan Atalanta tidak defisit teman-teman, mereka berlebih ya, plus 18,5 juta. Gokil banget Atalanta. Sekian dulu untuk cerewetin Serie A kali ini teman-teman. Silahkan tuliskan pendapat teman-teman di kolom komentar. Sampai ketemu di cerewetan-cerewetan berikutnya. Bye bye, thank you. Cerewet.